Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Kita lebih sering melihat para citah dalam kondisi terbaiknya. Mereka terlihat segar, berjalan dengan percaya diri. Tiba-tiba mangsa mereka sudah berkumpul di sekitarnya. Citah mulai mengintai dan menentukan target buruan. Setelah memilih satu mangsa, citah akan bergerak pelan mendekati mangsanya. Mereka sangat berhati-hati agar mangsanya tidak menyadari kehadirannya. Citah akan menggeber kecepatannya untuk mengejar mangsa. Kedatangan citah membuat mangsa panik dan mencoba melarikan diri. Tapi dengan kecepatan supernya, citah bisa menangkap mangsa buruan dengan mudah. Lalu mangsanya dikalahkan, lalu dimakan. Itu yang terlihat. Tapi kehidupan citah yang sebenarnya tidak seperti itu. Para citah menjalani kehidupan yang cukup berat. Mereka harus menghadapi kerasnya hidup di alam liar. Menurut Laman National Geographic, diperkirakan saat ini hanya tersisa 8.000 citah yang hidup di kawasan Afrika, sementara hanya puluhan yang hidup di wilayah Iran. Bandingkan dengan populasi singa yang mencapai 20.000 ekor. Bandingkan dengan populasi hyena tutul yang mencapai 40.000 ekor. Populasi citah terbilang rentan. Citah menjalani kehidupan yang keras di wilayah Afrika. Mereka harus bersaing dengan pemangsa lain di sekitarnya. Beberapa pesaing citah yang dianggap lebih kuat diantaranya adalah singa. Entah sendirian atau berkelompok, citah merasa ketakutan dengan para singa yang ukurannya lebih besar dan fisiknya lebih kuat daripada citah. Lalu ada macan tutul yang meski sendirian, tapi sering membuat para citah kabur ketakutan. Hyena yang sering merebut mangsa dan bahkan memangsa anak citah. Anjing liar Afrika yang jadi masalah saat datang bersama pasukannya. Babon yang kadang mengancam para citah, dan pesaing lain yang hidup di sekitar citah. Belum lagi hewan-hewan herbivora yang punya tubuh besar, seperti gajah, kuda nil, badak, jerapah, kerbau, dan lain sebagainya. Mereka terlalu berbahaya dan tidak bisa diburu oleh para citah yang bertubuh kecil. Citah biasanya berburu mangsa berukuran kecil, seperti kelinci. Entah mereka berburu tikus atau tidak. Tapi sepertinya citah tidak menyukai mangsa yang terlalu kecil, seperti tikus atau tupai. Lalu mangsa berukuran sedang adalah mangsa favorit para citah. Hewan seperti gazelle, impala, dan jenis antelope lain menjadi mangsa favorit mereka. Lalu mangsa lain yang sebenarnya cukup beresiko bagi citah. Misalnya wildebeest muda, zebra muda, burung unta, warthog kecil, dan mangsa lain yang bisa saja menyerang balik atau susah dikalahkan. Citah memang punya persentase keberhasilan yang lumayan tinggi saat berburu mangsa. Tapi, citah juga beberapa kali mengalami kegagalan saat berburu. Perhitungan yang salah, gangguan dari hewan lain, atau bahkan mangsa yang menyerang balik sering menyebabkan citah mengalami kegagalan saat berburu. Beberapa kali, citah yang sudah berjuang keras untuk mengejar mangsanya malah mengalami kegagalan karena mangsanya lebih cepat. Mangsa itu kabur menjauh dan menyebabkan citah menyerah. Bukannya citah merupakan hewan tercepat, kok bisa kalah cepat? Penyebabnya adalah perhitungan yang salah. Jika citah memulai pengejaran dari jarak yang terlalu jauh, maka mangsanya bisa menjauh dengan cepat, sementara stamina citah terbatas. Citah harus menghitung jarak dan waktu yang bisa ditempuh saat mengejar mangsa, supaya mereka bisa menangkap mangsa sebelum staminanya habis. Ditambah, medan yang dilalui juga sangat berpengaruh. Jika citah melewati tanah yang tidak rata, maka kecepatan mereka tidak bisa maksimal, dan mangsa bisa berlari lebih cepat untuk kabur. Pengejarannya belum tentu berhasil, dan jika pun berhasil menangkap mangsa, kadang citah mendapatkan serangan balik dari mangsanya. Misalnya saja, warthog yang menyeruduk citah, lalu impala yang berhasil menanduk citah, wildebeest yang membuat para citah menyerah, zebra yang menendang citah, dan serangan balik dari mangsa lain yang membuat citah kerepotan. Citah sendiri cukup kesulitan mengalahkan mangsanya. Kekuatan rahang citah tidak terlalu kuat. Kadang mangsanya tidak bisa dikalahkan meski sudah digigit.
Pilihannya ada dua. Mereka harus bersabar menunggu mangsanya menyerah, atau mulai memakannya meski mangsa itu masih bergerak. Jika menunggu mangsa menyerah, bisa saja para cheetah kehabisan tenaga saat menahan mangsa, atau malah kedatangan hyena dan pesaing lain yang merebut mangsanya. Jika tetap memakan mangsa meski mereka masih bergerak, sepertinya bukan cara yang biasa digunakan oleh para cheetah. Anggaplah cheetah berhasil menangkap mangsa dan mengalahkannya, lalu mereka hendak dimakan. Tapi harus mencari tempat aman supaya tidak diketahui pesaing lain yang bisa saja merebut mangsanya. Beberapa kali cheetah kehilangan mangsanya. Sudah capek-capek diburu, tinggal dimakan, direbut hewan lain. Sakitnya tuh di sini. Hyena merupakan perebut mangsa nomor 1 bagi cheetah. Lalu macan tutul di posisi berikutnya. Singa juga kadang merebut mangsa cheetah. Dan bahkan anjing liar juga pernah merebut mangsa cheetah. Urusan pesaing dan perebutan mangsa, cheetah sudah cukup kesulitan untuk bersaing. Ditambah lagi anak-anak mereka yang terancam. Induk cheetah membesarkan anaknya sendirian, seperti keluarga kucing pada umumnya. Sang induk harus membagi konsentrasinya untuk menjaga dan merawat bayinya, serta memburu mangsa demi memenuhi kebutuhan makannya. Saat berburu mangsa, biasanya anak cheetah ditinggalkan oleh induknya, disembunyikan di sarang atau tempat tersembunyi agar tidak bisa ditemukan oleh hewan lain yang bisa membahayakan. Pasalnya, jika anak-anak cheetah ditemukan oleh hyena, macan tutul, atau bahkan singa, bisa saja mereka dimangsa. Jika ditemukan hewan lain, bisa saja diserang. Lah, kalau anak-anak cheetah tidak bisa bertahan, maka generasi penerusnya juga bakal hilang. Lama-lama bisa punah dong. Cheetah cukup kesulitan untuk bertahan karena banyaknya pesaing yang ada di sekitarnya. Wilayah kekuasaan cheetah juga kadang dimasuki oleh pesaing lainnya. Kalau yang datang karakal atau jakal, mungkin para cheetah bisa mengusir mereka. Tapi kalau yang datang singa, kayaknya para cheetah mending meninggalkan wilayah kekuasaannya dan mencari wilayah lain yang lebih aman. Dari ketujuh kucing besar yang ada di bumi, sepertinya para cheetah menjadi jenis yang paling terancam. Jaguar di Amerika Selatan bisa menguasai wilayahnya dan dianggap jadi penguasa meski mereka sendirian. Puma di Amerika Utara, meski hidup sendirian, juga masih bisa bersaing dengan hewan lainnya. Harimau menjadi raja di hutan Asia. Macan tutul yang soliter masih mampu bertahan dan bersaing dengan kemampuannya di atas pohon. Macan tutul salju aman di pegunungan. Singa jadi raja rimba di kawasan Afrika. Sementara cheetah, meski kadang hidup berkelompok bersama keluarganya, tapi tetap saja terancam saat berhadapan dengan para pesaingnya. Dengan kehidupan yang terancam, populasi cheetah juga terbilang sedikit jika dibandingkan pesaing terdekatnya, serta luasnya wilayah tempat hidupnya. Lalu, bagaimana cara cheetah bertahan? Mereka harus bisa menghindari masalah dengan pesaing yang kuat. Mencari wilayah kekuasaan yang aman dan jauh dari pesaingnya. Cheetah harus bisa menangkap mangsa agar tidak kelaparan. Artinya, mereka harus bisa mengasah kemampuan berburunya. Untuk pesaing yang masih bisa diimbangi, seharusnya para cheetah lebih berani dan lebih ngotot saat berhadapan. Mereka bisa meniru macan tutul yang meski sendiri tapi bisa bersaing. Atau mungkin sebaiknya para cheetah membentuk kelompok seperti yang dilakukan oleh singa. Sepertinya dengan hidup berkelompok bisa membuat para cheetah aman dan bisa bersaing. Mereka juga bisa bekerja sama untuk memburu mangsa besar. Sebenarnya cheetah punya kehidupan sosial yang lumayan baik, tinggal bagaimana mereka bisa bergabung dan bekerja sama dalam sebuah tim. Jika saja para cheetah hidup berkelompok, mungkin level mereka bisa di atas macan tutul yang soliter, anjing liar yang ukurannya lebih kecil, atau mungkin bisa seimbang dengan klan hyena. Tapi yang pasti, cheetah cukup kesulitan jika harus mengimbangi singa yang ukuran dan kekuatannya juga lebih besar. Jadi cheetah itu berat, kamu nggak akan kuat.